Karena kapan kita memberikan materi apa yang kita berikan, seenak, sebagus apapun ketika dia main HP, Pak, yakin dan percaya 70% tidak ada pertanyaan. Terbagi fokusnya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Ngopi, ngobrol olahraga dan pendidikan. Sehat mencerdaskan, cerdas menyehatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam edukasi. Selamat datang kembali di podcast Ngopi, ngobrol olahraga dan pendidikan. Visi besar Indonesia adalah Indonesia Emas 2045. Salah satu indikator keterlaksanaan visi ini adalah terbentuknya generasi kita yang memiliki akhlakul karimah dan peran sentral Kementerian Agama dalam hal ini sekolah-sekolah madrasah menjadi ujung tombak dalam menentukan generasi muda yang disiapkan untuk menjadi generasi yang memiliki akhlakul karimah. Dan kali ini teman-teman, saya sudah bersama dengan narasumber yang hebat. Selamat datang Pak Selamat. Meskipun ini rumah tak, saya bilang selamat datang. Selamat datang di podcast Ngopi. Beliau adalah kepala seksi pendidikan madrasah. Kementerian Agama Bantaing. Jadi sangat tepat teman-teman untuk kita berbincang terkait tentang bagaimana peran-peran madrasah dalam menyiapkan generasi muda yang berakhlak, ya, berkarakter. Tapi sebelumnya kita spill dulu terkait tentang pribadi. Karena saya dengar-dengar Pak Salam ini baru mutasi dari kasih Pais pendidikan Islam ke kasih pendidikan madrasah. Apa bedanya itu, Pak? Yang bedakan di situ kalau di seksi pendidikan agama Islam itu kita membawahi semua guru TK, guru agama Islam, TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB. Guru agamanya. Jadi dia bisa keluar dari sektor di Kementerian Agama, bisa di SMA, SMK ya? Iya. Kalau dia semua di situ. Selama ada guru agama. Selama ada guru agama. Jadi kita pembinaan kita juga tetap kita ke guru TK, guru PAI TK, SD, SMP, SLB dan SMA, SMK seperti itu. Terus sekarang saya di seksi pendidikan madrasah. Itu terkait dengan kewenangannya itu ada pada lembaga pendidikan dan termasuk siswa, guru-guru semua. Ya, kita ini lebih luas lagi jangkauannya daripada seksi pendidikan Islam. Lebih dalam lagi. Bukan jadi personalnya. Bukan. Sudah kelembagaan. Kalau guru PAI personalnya. Jadi kita hanya berbicara tentang tentang pembinaan akademiknya. Iya. Nah sekarang lebih luas lagi karena kita berbicara tentang pembinaan manajerialnya, pembinaan akademiknya, pembinaan di lembaganya, kemudian di siswanya semua. Berarti lebih sibuk lagi. Lebih sibuk daripada kemarin. Kalau di PAI kemarin itu kita sibuknya itu karena hanya di faktor pembenahan di jangkauannya mungkin terlalu jauh, sempit luas. Kalau jangkauan di PAI itu sempit karena hanya guru, Pak. Guru. Hanya guru PAI saja. Tapi jangkauan pergi-perginya itu pergi jauh sekali. Ya. Kalau jangkauannya untuk keluar daerah, keluar dari kantor itu semua tempat-tempat kegiatan KKG, MGMP dengan apalagi FKG itu kalau TK kita harus hadir itu, Pak. Wajib itu kata seksi hadir itu. Karena di situ juga kita memberikan pembinaan kepada guru-guru PAI yang ada plus pengawasnya. Berarti baru ini kita dikasih baru. Selamat balik dulu. baru ini secara langsung teman-teman saya menyampaikan selamat. Kemarin saya sudah sampaikan chat secara pribadi ke beliau dan hari ini saya berkesempatan sampaikan selamat. Ya meskipun jenjangnya sama ya. Sama tapi beda kewenangan. Iya, sama tapi beda kewenangannya sedikit. Terus saya dengarkan kita lanjut. Mau baru sementara dalam proses penyelesaian doktor. Luar biasa Jadi sekarang sudah saya bisa menyebut sebagai, kan sudah proposal. Sudah.
udah proposal, gagasan awal. Kalau sudah gagasan awal biasanya itu sudah disebut kandidat doktor. Ya. Kandidat doktoral katanya. Sudah bisa disebut sebenarnya kandidat doktoral. Jadi sampai di mana anunya? Kalau di apa namanya di akademik itu kemarin Iya. sudah selesai semua. Iya. Ya, sudah tanda tangan semua promotor dan kopromotor. Tinggal kita ajukan dan sudah sudah di apa namanya dipegang oleh panitia di Sama ujian ini ceritanya. Ya, ujian. Hasil. Insya Allah ujian hasil itu insya Allah tanggal 18 September ke depan. Wih, hampir promosi teman-teman. Iya. Dan saya angkat juga, saya punya disertasi itu skill dulu Pak. pola komunikasi, kepala madrasah dan masyarakat Cocok sekali dalam peningkatan pendidikan Islam di Kabupaten Bantaeng. Pas sekali memang. Wajar ya jadi kepala seksi memang. Ternyata risetnya Pak Salam atau Bapak kandidat doktor nanti dokter Insyaallah. Salam. Nah itu memang kajiannya terkait tentang pas sekali teman-teman. Jadi kita tidak salah bertamu di sini. Terus sebelum kita masuk bincang-bincang terkait tentang mengenai bagaimana strategi penyiapan di madrasah untuk menyiapkan generasi muda atau siswa kita yang berakhlak mulia. Saya dengar Pak Salam juga suka olahraga. Suka olahraga. Tenis. My hobby. Ya. Olahraga tenis. Saya biasa lihat main tenis masalahnya. Tenis. Gimana itu tenis kita melihat itu olahraga? Sedikit juga sedikit terkait tentang olahraga. Karena olahraga itu kan bukan cuma, menurut saya bukan cuma bukan hanya untuk kebugaran. Bukan. Ada aspek lainnya. Iya. Apa yang kita dapat dari aspek lain? Saya dapat aspek lain di situ di olahraga itu. Yang pertama sekali itu adalah apa namanya? Apa istilahnya kalau di olahraga itu memang juga butuh sama sekali semacam apa ya? Hiburannya sebagai hiburan juga. Hiburan. Meningkatkan endorfin. Iya. Jadi olahraga juga sebagai hiburan, sekaligus sebagai kebugaran juga. Dan juga silaturahmi di situ. Silaturahmi. Komunikasi dengan banyak komunitas di situ. Dengan baik beragam komunitas. Ada dari Diknas, ada dari Pemda, ada dari kehakiman, pengadilan agama, pengadilan negeri, bahkan ada dari ABRI. Jadi komunikasi efektif itu bisa terjalin lewat olahraga. Bisa lewat olahraga. Iya. Ini jadi terkadang di situ juga ada suatu hal bisa kita selesaikan lewat komunikasi itu selesai. Iya. Ini tanpa ikut lagi secara proseduralnya. Yang penting apa yang tidak melanggar regulasi. Yang jelasnya tetap kita melayani ketika ada butuh pelayanan saat itu karena kita memang pelayan masyarakat. Jadi ketika ada butuh paraf dan tanda tangan kita sesuai dengan regulasi dan apa yang dibawa itu kita baca lihat itu tanda tangan di situ saja. Intinya di lapangan itu lengkapnya. Iya lengkap. Ada komandan kode. Jadi yang lengkap Pak Dandim, Pak Kapolres, lengkap di situ. Pak Bupati bahkan ya. Makanya saya tertarik itu spill terkait tentang aktivitas tadi olahraga. Karena itu sesungguhnya yang saya pahami olahraga itu ada impact lain, bukan hanya kebugaran. Bukan hanya sekedar kebugaran, bukan hanya sekedar mencari keringat atau bukan hanya sekedar untuk sehat secara fisik, tapi banyak hal-hal terkait dengan itu juga. Kadang kita teman-teman yang banyak celote main-main bergurau, tapi kadang kita ingatkan juga bergurau dalam sosmed itu, tapi tetap ada etika. Ya kita selalu menunggu di situ. Oh iya, maaf. Kadang kita kalau ada nonton bareng, ada apa namanya? Oh biasa tuh nobar di tenis tuh, ada nobar di tenis itu biasa kita nobar di situ. Nah itu teman-teman ya. Tapi kan ini pertanyaan yang mungkin sifatnya pemanasan. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan atau obrolan yang lebih dalam terkait tentang topik kita hari ini teman-teman. Begini Pak Kasih, terkait tentang tuntutan bahwa madrasah dianggap harusnya melahirkan sebuah generasi muda yang berakhlak terima. Tetapi kadang-kadang di sisi lain ini masyarakat paradigmanya
punanya anak-anak bermasalah. Kalau ada anaknya bermasalah, Iya. bilang kasih masuk madrasah. Kalau ada anaknya pintar-pintar atau baik-baik, Iya. kasih masuk di sekolah umum. Bagaimana menyikapi itu kita? Itu adalah paradigma lama. Paradigma lama. Itu paradigma lama itu masyarakat dulu ya. Dulu saya juga waktu saya jadi kepala madrasah, pertama pernah saya PLT di Iya. Muhammadiyah Pandeglang 1 tahun dan saya diangkat jadi kepala sekolah definitif itu waktu itu tahun 2009, Juli 2009 sampai 2017. Saya menjabat 8 tahun 5 bulan kepala madrasah di Tompong. Matang memang kepemimpinannya teman-teman. Setelah itu baru saya ditarik masuk sebagai pengawas. Kurang lebih 4 tahun saya promosi jabatan di sisi PAIS pertama di situ. Yang prosesnya berproses ya. Itu. Nah, saya melihat memang masyarakat opini masyarakat selama ini memang dan ini paradigma masyarakat selama itu terkait madrasah, utamanya di Tompong kemarin itu dianggap bahwa madrasah itu adalah bengkel akidah. saya menantang di situ bahwa kalau masyarakat mengatakan bengkel akidah, saya lebih suka. Tidak salah tonji. Saya tidak salah tonji. Iya. Tapi saya suka juga. Karena kenapa? Kalau ada orang masuk di bengkel saya, lantas selesai saya turunkan mesin, saya apakan semua oversize tentang akidahnya, tentang keimanannya, tentang ibadah, bagaimana untuk tata salatnya, bagaimana dengan hubungan emosionalnya, secara kemasyarakatan, sosial masyarakatnya seperti apa kan begitu. Nah di situ juga kita tidak hanya membina sekedar sebagai bengkel akidah, tapi jauh dari itu juga kita memberikan penanaman karakter kepada anak itu. Nah itu pertama saya tiba di sana, saya lihat, saya mau apakah anak ini besarnya tinggi daripada saya, badannya lebih besar sama saya, rambutnya pirang, gondrong, bajunya sampai sini kancing, rawa di siku top kancingnya, di siku baju rawa, lengkap sudah. Masya Allah. Nah yang mana aja kan nanti? Oh ternyata dia memang masuk di kelas 1 Pak, bukan hanya titipan kelas 1. Yang masuk di situ yang mengatakan bahwa pelarian itu madrasah aliyah itu ada di kota-kota. Ya memang anaknya sudah bermasalah di SMK SMA. Mau lanjut daripada katanya masuk di SKB, mending bawa ke madrasah. Nah waktu itu juga karena saya melihat bahwa kita di sini sudah 3 tahun begitu, saya tidak menerima lagi seperti itu. Yang pindah-pindahan. Iya, pindah-pindahan. Tapi begini Pak, yang penting atur damai. Di sana kelas 1, kelas 10, sampai sini mau kelas 2. Nah, kelas 2 itu begitu-begitu. Saya sudah merubah itu Pak. Saya baca-baca, saya teliti ternyata seperti itu. Saya sudah terima Pak. Iya. Jadi saya terima tetap. Kalau mau itu. masuk di sini tetap kelas 1. Ya, kita selesaikan itu masalah itu. Saya masyarakat. Jadi saya jawab semua opini, saya jawab semua paradigmanya masyarakat bahwa seperti itu. Saya jawab dengan betul-betul saya jalankan sesuai dengan aturan yang ada berlaku di madrasah itu. Namun memang masih banyak madrasah lain waktu itu sebelumnya ini masuk di K13 ini. Di pembelajaran Ke-13 ini sudah banyak perubahan Pak, sudah banyak perubahan terkait dengan opini masyarakat pada umumnya dan orang tua siswa paradigma bahwa seperti inilah itu di madrasah aliyah swasta atau di madrasah aliyah, tapi lambat laun kita sedikit demi sedikit kita mengurangi itu. Bahkan sampai saya selesai di Tompong 8 tahun 5 bulan, alhamdulillah sudah tidak ada seperti itu. Sudah tidak ada seperti itu. Jadi ini juga mungkin sekaligus pesan kepada teman-teman kepala madrasah di bawah naungan Kementerian Agama bahwa paradigma masyarakat itu adalah sebetulnya tantangan. Iya. Ya, yang pada saat ini ada trik-triknya untuk menjawab itu. Dan itu sudah terjawab dengan pengalaman Kak. Betul. Jadi masih bisa diterjemahkan ini. Iya, betul. Iya. Jadi masyarakat juga kembali, oh ternyata Pak Enda seperti itu di Tompong. Iya. Ya namanya beda kepala, beda kebijakan. Iya. Tapi kan ini naik lagi nih, di atas kini, lebih luas lagi nih. Harus memang ini praktek-praktek baik yang pernah kita alami nih. Iya, betul. Dipublish ke teman-teman. Karena konten ini tentu tidak hanya dilihat oleh Bantaeng, tapi secara meluas. Dan kalaupun ada yang sama, mungkin jadi solusi. Iya. Terus kan ini ada juga masalahnya nih Pak.
kasih terkait tentang akhlakul karimah kita di bukan hanya di madrasah tapi di sekolah juga. Tantangan digital ini bagus sebenarnya, positif, tetapi sepertinya ini membuat anak-anak tidak berinteraksi. Mana kita tak dengan itu? Kalau saya, pemahaman saya ini. Yang guna nikok mi, di guru nah, dinasihati mi, HP aja lihat. Jadi tantangan juga, tantangan dewasa ini dan masa akan datang. Secara pribadi dan secara keluarga juga memang punya tantangan dengan keberadaannya teknologi. Apa strateginya? Apa strategi kita? Strategi kita itu secara umum saya ingin terapkan bahwa anak-anak itu boleh pegang HP, tetapi nanti setelah pembelajaran, itu boleh disampaikan kepada semua madrasah yang ada di Kabupaten Bantaeng terkait dengan pemakaian teknologi. Kita tidak bisa pungkiri, Pak. Kita tidak bisa lari dari kenyataan, karena sekarang zaman teknologi, zaman teknologi. Tetapi jangan karena teknologi akan menindas kita. Tapi kalau kita mampu itu memfungsikan, memotorik sebagai pemakai itu teknologi, insya Allah saya rasa bahkan lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi terkait dengan wawasan, terkait dengan pemakaian teknologi secara baik, terkait dengan media sosial yang baik. Itu saya rasa itu lebih cepat lagi kita mendapatkan informasi. Lebih cepat lagi mendapatkan informasi terkait dengan apa-apa itu yang bisa kita komunikasikan terkait dengan tugas-tugas dan sebagai guru mungkin, atau sebagai kepala madrasah, atau sebagai orang tua, sebagai sumber belajar. Sumber belajar. Itu saya rasa dengan adanya teknologi seperti itu sangat membantu kita sebagai tenaga pendidik, dengan sebagai siswa juga seperti itu. Karena ketika kita memang di teknologi itu kita memang mampu menguasai teknologi secara positif, pemakaiannya juga seperti itu, dan waktunya juga, saya rasa tidak ada masalah terkait dengan keberadaan teknologi. Memang terkadang sebagian besar masyarakat sekarang dengan anak-anak kita itu seakan-akan itu HP itu adalah tuan, raja. Kalau dipanggil orang tuanya, di bawah. Kita dulu sebelum ada teknologi begini, dulu waktu zamannya kita dulu waktu masih sekolah juga, dipanggil lari di situ, ini ada pergeseran nilai sedikit, beda godaannya. Jadi pergeseran nilai ini sedikit, itu yang kita mau mencari di mana titiknya ini yang bisa kita titik temunya titik temunya, supaya bisa kita bukan juga kembali kepada masa lalu anak-anak kita dengan kembali ke zaman, tetapi bagaimana juga karakternya anak itu, seperti itu kan. Ini kan bermain karakter ketika dipanggil main HP. Makanya saya Pak juga jangan ke siswa, guru ketika saya memberikan sambutan, memberikan materi, saya balik HP-nya. Betul. Foto sebentar, sudah balik HP-nya. Karena kapan kita memberikan materi apa yang kita berikan, sebagus apapun, ketika dia main HP, Pak, yakin dan percaya 70% tidak ada pertanyaan. Terbagi fokusnya. Bahkan 70% tidak ada dapat di situ. Kemudian ini kan juga keteladanan, cocok itu kita bilang. Kalau kita lakukan mulai dari proses di kabinat, dilakukan itu kan akan jadi di breakdown oleh guru-guru ke sekolah. Seperti itu. Jadi betul. Saya lakukan selama ini kan saya belum ke lapangan, belum mengikuti kegiatan di madrasah karena baru beberapa hari di sini. Tetapi saya mencoba untuk mengadakan rapat koordinasi dengan guru kepala madrasah dulu, karena banyak lembaga. Masalahnya juga kompleks. Masalah kompleks sekali. Kemarin itu terkait dengan banyak sekali macam-macam. Karena kita memang berada pada wilayah itu di Kementerian Agama, di sisi pendidikan madrasah, yang membawahi itu semua madrasah di Bantaeng. Jadi memang di satu sisi memang digital ini menjadi persoalan tersendiri, tantangan, tapi lagi-lagi memang kita
perlu meningkatkan literasi digital di Literasi madrasah digital. khususnya, Iya. dan menjadikan itu sebagai peluang, menjadikan tantangan sebagai peluang. Itu kira-kira pentingnya Pak. Dan sangat penting juga Pak Firdaus itu apa namanya ya, itu jangan hanya sekedar literasi, tapi kita harus numerasi. Numerasi membaca dan memahami apa itu kontennya, apa itu dan isinya. Apa isinya? Iya, jangan sampai kita hanya literasi saja, membaca saja. Dia artinya seperti itu. Ya. Sudah membaca literasi harus maknai apa makna di situ. Itu sangat penting Iya, Pak, iya, iya. numerasinya di situ. Yang perlu dihitung juga efek dominonya. Iya, Gak apa-apa kan? Kayak kadang-kala ini juga pesan-pesan barangkali bekasi ya, bahwa jangan sampai kita tenaga pendidik ini. Iya. Kadang-kala sudah dibaca, langsung dianggap oh, nabanya langsung di-share, Di-share, tidak disaring. disaring. Jadi saring dulu baru share. Iya, harus dinumerasi dulu, dilihat dulu. Oh, iya. Apakah konten ini menambah spirit atau apa konten ini tidak membuat orang malah melemahkan, tersinggung. Oh iya betul. Tidak membuat orang melemahkan akidah atau apa segala macam konten itu. Nah, kalau sudah kita baca baik-baik, baru kita share. Betul. Iya. Jadi literasi dan numerasi. Iya. Ya, dipahami dulu apa isi kontennya itu, baru kita share itu. Sama halnya ketika ada guru melapor. Ya. Pak, saya begini kan saya, Pak. Harus seperti apa saya, Pak? Nah, ranahnya itu menjawab bukan saya. Iya. Ada pada di operator kabupaten. Tapi karena katanya ya berulang begini tidak ada belum ada jawaban, karena memang untuk menjawab itu Pak memang harus kehati-hatian. Iya. Jangan sampai kita menjawab bahwa seperti ini A, ternyata sebentar B. Iya. Harus kehati-hatian. Jadi butuh waktu memang, butuh proses untuk menjawab itu. Ya. Nah, ternyata itu berada di jawaban itu ada pada penyelesaian administrasi sebagai kepala madrasah. Iya. LPG dalamnya itu seperti itu. Jadi gitu teman-teman ya. Ini obrolan kita cukup panjang ini dan saya terima kasih banyak ini sudah diterima di sini. Saya tambahkan sedikit. Iya, silakan. Saya tambahkan sedikit lagi Pak. Terkait dengan bagaimana pendidikan karakter anak kita. Ya. Jadi memang saya sering mengatakan kepada teman-teman guru bahwa jadi anak itu bercermin kepada guru. Anak bercermin kepada guru. Jadi guru menjadi panutan, guru menjadi teladang. Suri teladan itu harus betul-betul satunya kata dan perbuatan. Punya kata dan perbuatan. Iya, tidak boleh kita mengatakan ayo salat semua duha sama lagi tinggal diam. Iya. Ya kan begitu. Itu kan prakteknya seperti itu. Bilang sama siswa kita harus istiqomah. Sementara dia tidak. Ini nih. Nah, makanya saya strategi keteladanan. Keteladanan. Itu untuk kalau di RA, kalau RA KTK RA, kalau di Kementerian Agama RA itu. Ya seperti juga itu. Gurunya harus memberi keteladanan. Iya. Jangan sedikit marahi siswanya. Anak-anak ini belum tahu apa-apa. Iya. Sama halnya dengan di SD, MI, MTS, MA itu tentunya memang juga masih butuh bimbingan di situ, Pak. Iya. Karena namanya manusia biasa, namanya masyarakat umum begitu, banyak faktor yang mempengaruhi. Karena faktor X-nya banyak sekali. Hanya kurang lebih 8 jam di sekolah terasa. Sementara dia banyak di rumah. Nah, itu masalahnya kita tidak tahu. Iya. Betul. Iya, di situ. Makanya itu di situ mulai dari awal pembinaan pendidikan karakter kita adalah pertama adalah masuk di madrasah itu sebelum memulai pelajaran salat duha dulu. Salat duha dulu. Pembiasaan dulu. Kalau perlu sebelum kalau sebelum belajar wudhu dulu. Supaya bersih. Bersih lahir dan batin. Seperti itu. Terima kasih banyak ini Pak Kasih sudah berbincang-bincang, berbagi di podcast Ngopi. Ngopi ini ngobrol olahraga dan pendidikan. Jadi lengkap kita sudah bahas olahraga. Kalau ngopi pendidikan. Kalau kita ngopi di pendidikan itu adalah ngobrol pendidikan Islam. Pendidikan Islam. Ternyata ada samanya. Ada samanya. Terima kasih banyak ini Pak Kasih sudah. Demikian teman-teman obrolan kita terkait tentang pendidikan, khususnya terkait tentang pendidikan di madrasah dengan bersama Kasih Penmat, Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, dan banyak hal yang kami diskusikan dan tentunya
hal-hal yang kita anggap sebagai sebuah manfaat, jangan lupa di share, like, ya, komen kalau misalnya ada hal yang ingin didiskusikan, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan konten-konten terbaru dari channel ini, teman-teman. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam edukasi.